Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K Kesehatan yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah bahas secara menyeluruh, ini akan kita bahas secara detail teman-teman ya. Tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, Menpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga kesehatan ya. Bisa dicatat teman-teman ya. Tahun anggaran 2022. Ternyata teman-teman, ini banyak poinnya yang dapat meringankan untuk teman-teman kita yang honorer ya maupun umum. Nantinya ada suatu ya untuk isinya ini nanti biar bisa ikut P3K nantinya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini poin kesatunya yaitu adalah teman-teman, pelamar yang dapat melamar sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi poin A seperti itu teman-teman ya. Kemudian poin B, tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman, pelamar umum pun bisa teman-teman. Yang penting terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan SISDMK Kementerian Kesehatan teman-teman ya. Jadi pelamar umum juga bisa kalau melihat dari poin B ya, dari tentang mekanisme jabatan fungsional tenaga kesehatan teman-teman ya. Oke lanjut, nah kemudian ini memperhatikan surat Menteri Kesehatan ya, ini harus sesuai ya dengan nomor DG.01.01 garis miring Menkes garis miring 701 garis miring 2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal penyampaian usulan rekomendasi kebijakan P3K jabatan fungsional kesehatan dari tenaga kesehatan non-ASN pada instansi pusat dan instansi daerah tahun 2022. Jadi teman-teman, monggo pelamar umum juga bisa teman-teman ya, kalau melihat dari poin yang B teman-teman ya. Honorer juga bisa teman-teman ya, jadi semuanya ikut teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR terlampir pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi memang harus mempunyai STR teman-teman ya, khusus tenaga kesehatan. Kalau dokter ya harus ada STR-nya, perawat juga harus ada, bidan, apoteker, analis kesehatan, rekam medis dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi harus ada STR atau surat tanda registrasi teman-teman ya. Oke. Nah, ini kemudian pelamar sebagaimana diktum ke-1 ya, wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi poin A ya teman-teman ya, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi harus intinya teman-teman ya, jadi harus minimal 2 tahun teman-teman ya. Kalau 1 tahun belum bisa ya, nanti akan disertakan untuk surat pengalaman kerja kayak tahun kemarin teman-teman ya. Jadi mohon bersabar kalau masih setahun ya, itu belum bisa teman-teman ya. Minimal 2 tahun itu harus bisa wajib untuk sebagai syarat ya untuk mendaftar P3K teman-teman ya. Jadi memang seperti itu kewajibannya ya. Jadi banyak anggapan kalau pelamar umum untuk tahun ini tidak bisa. Ternyata di
poin seperti ini ya, poin B ini ternyata bisa teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang pelamar umum juga nanti bisa masuk untuk P3K teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini poin-poin yang di mekanisme ya, jabatan fungsional yang sudah diterbitkan oleh Menpan RB tentang jabatan fungsional tenaga kesehatan. Jadi pelamar umum jangan takut, nantinya akan ada perekrutan P3K untuk umum ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.